Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak, Ibu, dan teman-teman di Zoom meeting pada hari ini. Sebelumnya, terima kasih buat Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah menyempatkan hadir dalam acara webinar pada hari ini. Untuk webinar hari ini, kita memiliki dua narasumber, yaitu Dio dan Nurul. Sebelumnya izinkanlah saya perkenalkan diri dulu. Saya di sini sebagai moderator webinar pada hari ini. Nama saya Fania Safa Meidina, biasa disapa Fania. Oke, mungkin sebelum masuk ke webinar, sebelum masuk ke materinya, Fania mau nyapa dulu nih narasumber kita yang cantik dan ganteng di sini. Ada Mbak Nurul dan Mas Dio. Halo Nurul. Hai Fania dan teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih banget sudah berpartisipasi join di webinar pada pagi hari ini. Thank you ya. Oke. Halo Dio. Halo teman-teman dan Bapak Ibu, terima kasih sudah join di webinar saya dan Nurul. Silakan ikuti sampai akhir ya. Terima kasih. Oke, itu tadi sapaan manis dari kedua narasumber kita, dari Nurul dan Dio. Sebelumnya teman-teman dan Bapak Ibu yang ada di sini, kita bertiga ini adalah mahasiswa yang sedang magang di Ekoton Foundation. Kita bertiga dari Untak Surabaya, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Kita bertiga dari program studi ilmu komunikasi. Oke, mungkin sebelum masuk ke materi lagi nih, Fania ingin cicat sebentar dengan kedua narasumber kita. Ingin bertanya bagaimana mengenai kesan dan pesan atau pengalaman magang nih selama di Ekoton Foundation sendiri gimana? Mungkin yang pertama bisa disampaikan oleh Nurul, silahkan. Oke, thank you Fania. Hai teman-teman, mungkin aku di sini akan sharing ya, bercerita tentang bagaimana pengalamanku magang di Ekoton. Jadi magang ini merupakan magang MBKM, program MBKM gitu ya. Dari Untak Surabaya itu mengirimkan 6 orang mahasiswa untuk magang di Ekoton Foundation. Sebelumnya tuh aku nggak tahu nih, Ekoton itu apa sih, terus apa aja sih program kerja yang sedang dijalankan sama Ekoton. Sampai akhirnya sebelum berangkat ke sini gitu ya, aku scroll, aku cari, aku stalking Instagramnya Ekoton. Ternyata memang Ekoton ini adalah LSM yang dia bergerak di bidang di isu lingkungan seperti itu. Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu juga Ekoton, aku bisa menjelaskan sedikit ya tentang Ekoton. Jadi Ekoton itu adalah LSM yang bergerak di isu lingkungan, khususnya topiknya itu membahas tentang sungai. Jadi kan memang ada ya macam-macam LSM, ada yang memang dia tuh LSM yang anti pemerintah, ada yang cuman pemetaan masalah, kajian-kajian, dan juga ada yang LSM itu yang anti perusahaan. Nah, ciri khasnya Ekoton ini merupakan dia itu semuanya. Jadi program kerjanya itu dia juga kadang anti pemerintah. Kita sering Ekoton ini menggugat pemerintah yang cara kerjanya itu dalam tanda kutip nggak becus gitu ya. Nah, dari situ kita gugat dalam arti kita memang pengen pemerintah itu menjalankan kewajibannya dengan benar dan baik gitu ya. Tapi kadang juga kegiatannya Ekoton ini berkolaborasi dengan pemerintah gitu, seperti DLH, BBWS, Jasa Tirta gitu dan lain sebagainya. Nah, tak hanya itu, tapi Ekoton juga melakukan penelitian-penelitian dan kajian-kajian. Nah, itulah yang membedakan Ekoton dengan LSM-LSM lainnya. Nah, terkait dengan pengalaman ya, kurang lebih ini magang selama 3 bulan. Pengalamannya justru banyak banget hal-hal baru, banyak pengetahuan baru, banyak ilmu baru, relasi baru, dan juga apa ya, kebiasaan-kebiasaan budaya baru gitu yang aku dapatkan. Karena yang magang di Ekoton ini nggak cuma dari anak-anak Untak gitu ya, ada dari Universitas Muhammadiyah Malang, ada dari Universitas Trunojoyo Madura, dan juga ada beberapa anak SMK gitu, SMK di daerah Gresik ini.
Jadi rame gitu di sini tuh. Kantornya tuh nggak pernah sepi, selalu rame anak-anak magang gitu. Nah, pengalaman baru juga buat aku gitu ya, karena FYI gitu, di Ekoton ini magangers itu dibiasakan untuk pengurangan sampah plastik. Jadi teman-teman itu selalu kalau misalkan pergi makan itu selalu membawa tepak makan sendiri, kemudian membawa tumbler sendiri gitu ya kalau beli minum. Jadi kita membentuk pola hidup baru di sini, khususnya buat aku ya, yang awalnya aku memang pengguna plastik sekali pakai, tapi di sini membentuk kebiasaan-kebiasaan baru yang akhirnya terbawa gitu sampai ke rumah dan itu terus berkontinu. Nah dari situ akhirnya dari teman-teman yang awalnya memang aku nggak tahu ya tentang dampak plastik sekali pakai, akhirnya dapat ilmu baru tentang itu. Gitu sih Fania, mungkin yang bisa aku jelaskan. Seru, magang di sini tuh seru, terus dapat tantangan baru, relasi baru. Ini yang paling penting tuh relasi baru, karena nggak cuma lingkupnya untak tok ya gitu ya ibaratnya, tapi kita juga banyak dari background-background yang lain. Seperti ada Pak Prigi ini. Halo Pak Prigi, selaku Direktur Ekoton. Dan juga ada Mbak Clara, ini selaku peneliti ya Mbak Clara. Gitu. Oke, itu aja Fania. Thank you ya. Oke, sebelum masuk ke narasumber berikutnya untuk memaparkan bagaimana pengalamannya, rasanya saya tidak afdol kalau tidak menyapa Pak Prigi di sini. Ada dari Direktur Ekoton sendiri yang hadir pada webinar hari ini. Halo Pak Prigi. Hai. Oke. Ya. Selamat menikmati webinar kita, Pak. Ya. Semoga lancar ya. Amin. Oke, silakan dari Dio bisa sharing-sharing gimana tentang magang di Ekoton sendiri. Silakan. Oke, saya kayak Nurul sih. Kan pertama magang di sini tuh Ekoton tuh apa sih? Belum tahu. Terus cari-cari tahu tentang Ekoton di sosial medianya. Terus selama magang di sini sih banyak pengalaman yang Dio dapat. Dari mulai hal yang terkecil lebih dahulu seperti membiasakan membawa tas kain atau tote bag sendiri, lalu membawa tepak makan yang tidak menggunakan plastik sama sekali, lalu ternyata di sini tuh banyak orang yang menggunakan tas tote bag itu. Terus banyak relasi baru yang aku dapetin di sini. Mungkin itu aja sih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, itu tadi pengalaman-pengalaman yang telah disampaikan oleh kedua moderator kita, ada Nurul dan Dio. Nah, jadi webinar kita kali ini itu mengangkat topik mengenai crowdfunding, why not? Seru banget kelihatannya topiknya. Setelah ini kita langsung masuk aja ke materinya yang akan disampaikan oleh kedua narasumber kita, Nurul dan Dio. Oke, Dio bakal jelasin di PowerPoint ini kenapa kami memilih crowdfunding. Karena di Ekoton sendiri kita melakukan penelitian tentang crowdfunding atau penggalangan dana untuk kegiatan di Ekoton sendiri. Next. Oke, mungkin teman-teman di sini belum pada tahu apa sih crowdfunding itu. Jadi crowdfunding itu sebuah bentuk pendanaan untuk mereka atau organisasi LSM yang membutuhkan dana dalam pengembangan usahanya, di mana pendanaan ini terkumpul dari beberapa orang atau beberapa donatur. Pendekatan ini memanfaatkan upaya kolektif dari sejumlah individu secara online yang menggunakan sebuah platform atau media sosial crowdfunding. Sederhananya, crowdfunding ini penggalangan dana yang dilakukan secara online. Next.
Dari data yang kami temukan dalam web kontan.co.id, data Indonesia negara yang paling dermawan berada di urutan pertama. Menurut Charities Aid Foundation CAF World Giving Index tahun 2021. Kenapa sih LSM atau organisasi sosial itu memerlukan crowdfunding? Karena orang-orang di Indonesia ini sangat loman. Maka dari itu LSM atau organisasi sosial memanfaatkan kelomanan orang Indonesia untuk ikut kontribusi dalam kegiatan ekoton ini. Next. Oke, di sini ada jenis-jenis crowdfunding. Jenis-jenis crowdfunding menurut Hossein dan Oparocha dalam tahun 2017 juga dapat dikategorikan secara luas, yaitu ada 4 jenis. Yang pertama ada crowdfunding berbasis donasi, yang kedua ada crowdfunding berbasis hadiah, yang ketiga ada crowdfunding berbasis pinjaman, dan yang terakhir ada crowdfunding berbasis ekuitas. Nah, jenis crowdfunding yang dilakukan Ekoton ini adalah crowdfunding yang berbasis donasi. Next. Nah, ini adalah bentukan donasi pada zaman dahulu. Zaman dahulu kan teknologi tidak begitu secanggih sekarang. Maka dari itu kotak donasi ini akan di-share di rumah atau di warung-warung di sekitar rumah kita. Next. Berikut beberapa platform donasi online yang dimulai dari kitabisa.com, Dompet Duafa, Rumah Zakat, YDSF, ACT, Lazismu, Change.org, dan Lazisnu. Next. Nah, sebelum kita juga melakukan survei dengan menggunakan Google Form yang di-share kepada masyarakat. Data platform yang paling banyak dipilih yaitu kitabisa.com. Next. Lalu di sini ada donasi Ekoton. Donasi Ekoton yang telah dilakukan di platform kitabisa.com. Ada 6 donasi. Yang satu ada sedekah Trustboom di Sungai Darurat Sampah. Yang kedua ada cegah dampak bencana jaga mangrove hari ini. Yang ketiga ada bantu ibu-ibu selamatkan sungai berantas. Yang keempat ada bebaskan sungai di Pulau Jawa dari mikroplastik. Yang kelima ada bantu Nina bikin museum sampah impor. Dan yang terakhir ada pulihkan berantas dari mikroplastik sampah impor. Dari sekian kegiatan penggalangan dana di Ekoton, yang paling banyak terkumpul donasi yaitu bantu ibu-ibu selamatkan sungai berantas. Oh, mohon maaf. Yang paling banyak yaitu bantu Nina bikin museum sampah impor. Dengan total donasi Rp901.594. Next. Oke, di slide ini akan dijelaskan oleh narasumber satu yaitu Nurul Fitrani. Silakan Kak Nurul. Oke, thank you Dio. Jadi aku akan melanjutkan ya pembahasannya. Jadi di kitabisa.com itu ada 2 tipe donasi. Yang pertama ada organik dan yang kedua ada mitra. Nah, apa sih bedanya antara organik dan mitra ini? Kalau organik itu organisasi itu berdiri sendiri, tidak dibantu optimalisasi dan pendampingan oleh tim ahli kitabisa. Sedangkan kalau mitra itu dibantu optimalisasi dan ada pendampingan oleh tim kitabisa.com. Namun dari total donasi itu ada fee yang harus dibayarkan ke platform tersebut sebesar 15%. Itu sebagai bentuk kontribusi gitu ya. Karena kalau kita ngomongin soal crowdfunding itu nggak cuma sekedar galang dana terus selesai, tapi juga bagaimana strategi kita untuk mengiklankan crowdfunding tersebut. Makanya agar donasi itu rame gitu ya, rame diminati banyak orang, itu perlu adanya riset dulu, apa sih maksudnya maunya orang-orang tuh di isu apa sih gitu. Jadi dari segi narasi, dari segi konten itu Ekoton ini dibantu pendampingan oleh tim kitabisa.com. Nah sekarang ini kitabisa.com dan Ekoton itu sedang menjadi mitra gitu ya. Next. Nah,
tentunya Ekoton punya strategi-strategi dalam kelancaran crowdfundingnya. Kami sudah menganalisis ada 4 strategi Ekoton gitu ya, agar crowdfunding ini berhasil. Yang pertama, ada identifikasi masalah. Yang kedua, perencanaan dan pemrograman. Yang ketiga, aksi pengambilan tindakan dan komunikasi. Dan yang keempat, evaluasi. Nah, kami dari tim Untak Surabaya itu telah menganalisa apakah strategi Ekoton ini gimana sih untuk crowdfundingnya. Bisa di next. Next. Oke, yang pertama yang dilakukan Ekoton adalah mengidentifikasi masalah. Jadi sebenarnya isu lingkungan hidup ini nggak cuma kewajibannya Ekoton gitu ya sebagai lembaga LSM yang bergerak di bidang lingkungan, tapi isu lingkungan ini menjadi permasalahan kita bersama, permasalahan kita gimana sih kita menjaga lingkungan gitu. Nah, apalagi isu lingkungan hidup ini khususnya sungai itu sangat berkaitan dengan publik. Nah, dari program Ekoton ini dirasa menarik kegiatannya untuk dipublikasikan dan mendapatkan atensi dari publik. Nah, akhirnya Ekoton ini membuat crowdfunding melalui kitabisa.com. Next. Yang kedua, perencanaan dan program. Ekoton untuk perencanaan, Ekoton merencanakan untuk membuat galang dana atau crowdfunding melalui platform kitabisa.com dengan harapan crowdfunding ini bisa menggait donatur untuk ikut mendukung dan berkontribusi dalam program yang sedang dijalankan Ekoton untuk melindungi gitu ya, melindungi ekosistem sungai seperti itu. Next. Nah, kemudian ada aksi dan komunikasi. Dalam aksi dan komunikasi ini kita menganalisa bahwa Ekoton ini sudah melakukan aksi yaitu crowdfunding dengan didampingi oleh tim kitabisa.com untuk mengiklankan penggalangan dana ini melalui Facebook. Jadi ada dua strategi yang dijalankan oleh Ekoton. Yang pertama, pendampingan sama tim Kitabisa, tapi Ekoton juga inisiatif sendiri untuk mempublikasikan galang dananya ini melalui media sosial yang dimiliki seperti Instagram, Twitter, dan Facebook, seperti itu. Next. Nah, yang terakhir ini ada tahap evaluasi. Setelah tim Ekoton melakukan crowdfunding melalui platform kitabisa.com, ternyata minat donasi masyarakat terkait dengan isu lingkungan hidup ini masih sangat rendah. Sehingga kami perlu menggaungkan lagi dan mengedukasi masyarakat terkait dengan isu lingkungan. Bisa dengan kita berkolaborasi dengan komunitas-komunitas, bisa dengan DLH itu untuk menggaungkan lagi terkait dengan isu lingkungan. Karena ya ini faktanya memang minat donasi masyarakat ini terkait dengan isu lingkungan sangat rendah, beda dengan kayak isu kemanusiaan. Di platform kitabisa.com itu kalau isu kemanusiaan kayak misalnya bantu nenek ini untuk sembuh dari penyakit misalnya. Nah, itu banyak tuh yang donasi. Sedangkan kalau isu lingkungan, itu minatnya masih sangat rendah. Apalagi isu keagamaan. Kalau misalnya ada masjid, pembangunan masjid, itu cepat, orang-orang cepat untuk menyalurkan donasi lewat situ. Karena, ya itu, memang faktanya kalau untuk donasi di isu lingkungan ini, masyarakatnya masih sangat rendah. Nah, ada strategi Ekoton sendiri, ada 4 tahap untuk menggerakkan seseorang. Yang pertama, now. Yang kedua, think. Yang ketiga, feel. Dan yang keempat, do. Jadi, berawal dari now dulu. Jadi ketika orang-orang itu tahu, orang-orang itu mengerti bahwa ternyata isu lingkungan ini menjadi masalah kita bersama, itu akan memudahkan seseorang agar bisa berpikir gitu. Yang kedua berpikir. Setelah dia tahu bahwa dampak-dampak dari
pembuangan plastik sekali pakai yang dibuang ke sungai itu berdampak sangat buruk bagi ekosistem sungai gitu. Nah dari situ dia akan berpikir, oh iya ya, kalau aku membuang sampah ke sungai nanti akan berdampak buruk bagi ekosistem sungai. Dan dari setelah berpikir dia akan merasakan ada rasa empati. Nah setelah itu dari dia tahu, dia berpikir, dan dia rasakan, itu akan menggerakkan seseorang untuk bisa berdonasi gitu, untuk menyisihkan uangnya, menyalurkan donasinya melalui platform-platform yang ada gitu. Itu see next. Nah, itu aja mungkin yang bisa aku sampaikan sama Dio terkait dengan crowdfunding pada pagi hari ini. Saya kembalikan lagi ke moderator. Thank you. Oke, sama-sama Nurul. Nah, jadi itu tadi pemaparan materi mengenai crowdfunding dari Nurul dan Dio. Nah, setelah ini kita akan membuka sesi tanya jawab nih. Kita akan membuka sesi tanya jawab. Silakan Bapak, Ibu, atau teman-teman yang mau bertanya mengenai materi yang sudah disampaikan barusan mengenai crowdfunding, tentang jenis-jenis crowdfunding misalnya, tipe-tipe donasi, dan lain sebagainya. Jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa langsung on mic, dinyalakan mic-nya, atau jika berhalangan untuk on mic, silakan diketik di kolom chat. Kita batasi mungkin 3 pertanyaan dulu ya. Silakan yang mau bertanya. Nurul, ini nanti kalau misal ada pertanyaan, di-keep dulu atau langsung dijawab? Langsung dijawab aja, Kak. Langsung dijawab aja, oke. Silakan teman-teman, Bapak atau Ibu yang ada di Zoom meeting, yang ada di room sini, yang ingin bertanya mengenai materi yang sudah dipaparkan oleh kedua narasumber kita, bisa langsung ditanyakan, bisa melalui kolom chat atau langsung dinyalakan mikrofonnya. Oh ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman, jangan lupa follow juga Instagramnya Ekoton di ekoton.id. Kita juga punya YouTube dan Twitter. Oke, ini ada di kolom chat nih, ada pertanyaan pertama dari Pak Prigi sendiri nih. Istimewa sekali Direktur Ekoton bertanya. Oke, aku bacain pertanyaannya. Apa yang keistimewaan penggalangan dana dengan crowdfunding? Silakan dijawab Nurul atau Dio. Oke, thank you Fania. Terima kasih Pak Prigi sudah memberikan pertanyaan. Jadi keistimewaannya galang dana melalui crowdfunding ini karena ini kan new media ya, media baru gitu. Pertama, itu sasarannya lebih luas, kena ke semua gitu. Berbeda dengan galang dana yang dilakukan masih pakai cara tradisional. Itu mungkin misalnya kayak pembangunan masjid. Nah, mungkin orang-orang warga situ aja nih yang tahu kalau Masjid Nurul Hidayah misalnya sedang melakukan galang dana untuk perbaikan masjid. Nah, sedangkan kalau lewat crowdfunding melalui kitabisa.com, nggak cuma warga Peringin Anom aja yang tahu bahwa masjid ini sedang melakukan galang dana, tapi juga nyebar gitu. Jadi audiensnya itu banyak gitu yang tahu, pasarnya itu lebih luas. Seperti itu sih Pak Prigi. Dan dengan menggunakan new media ini sasarannya bisa lebih luas untuk menjangkau orang. Ya, terima kasih. Oke. Apakah sudah terjawab Pak Prigi? Sudah dijawab tadi ya, sudah. Sudah, oke. Sudah puas. Sudah puas. Oke, terima kasih Nurul dan Pak Prigi. Tadi pertanyaan pertama ada
gimana sih apa sih keistimewaan penggalangan dana dengan crowdfunding, dan dijawab oleh Nurul bahwa penggunaan crowdfunding itu sasarannya lebih luas dan bisa menjangkau lebih banyak orang gitu. Silakan untuk pertanyaan selanjutnya, barangkali Bapak, Ibu, atau teman-teman yang ingin bertanya atau masih belum paham atau masih bingung mengenai crowdfunding itu apa, bisa langsung. Halo. Halo, silakan. Siapa ini? Mbak Al. Siapa ini Mbak Al? Dio lovers, waduh. Dio apa di sini ya? Ya, silakan Mbak Al. Sorry ya, agak bising ya aku di sini. Ya. Aku mau tanya, itu kan ada kaitannya sama keistimewaan dari galang dana kalian kan ya. Andai kata nih, aku sebagai donatur atau yang memberikan dana, itu keuntungan untuk aku sendiri itu seperti apa? Misalkan kalau misalkan aku mau donatur nih buat masjid, istilahnya dapat pahala lah. Kalau misalkan dari galangan dana ini untuk kalian, itu keuntungan bagi kita yang donatur itu seperti apa? Lalu new media ya, tadi kaitannya dengan new media. Apakah ada pengaruhnya untuk kita sebagai donatur dalam new media itu sendiri? Gitu. Bisa dipahami nggak? Apakah bisa dipahami narasumber? Nggak. Pertanyaannya bisa dipahami? Bisa dipahami. Oke, terima kasih pertanyaan kasih. Terima kasih pertanyaan dari Mbak Al. Silakan langsung saja dijawab oleh Nurul atau Dio. Oke, aku akan bakal jawab. Keuntungan kita untuk penggalangan dana dalam isu lingkungan, agar sungai di Indonesia ini dapat tidak tercemari oleh sampah plastik sekali pakai. Terus Oke, aku akan menambahkan sedikit ya. Jadi memang kalau berbeda dengan isu kemanusiaan ya, apalagi isu keagamaan. Kalau di isu keagamaan kita menyumbang masjid, kita dapat pahala, nanti masuk surga, ngalir gitu kan ya. Memang orang-orang belum tahu bahwa lingkungan hidup ini juga penting gitu. Gimana nanti kita flashback ke zamannya Bapak Ibu dulu, kita masih manis di sungai, airnya masih bersih gitu. Sedangkan di yang sekarang itu airnya keruh gitu ya kan, kotor, nggak bisa dibuat mandi, nggak bisa dibuat ikan-ikan untuk bertelur gitu dan sebagainya. Nah, memang kenapa orang-orang masih kurang kesadarannya, karena memang ini isu lingkungan ini bukan isu bencana alam yang kita bisa bantu detik itu juga gitu. Isu lingkungan ini jangkanya panjang, jadi ini untuk anak cucu kita nanti. Kita aja udah merasakan kayak gini, gimana nanti anak cucu kita gitu loh. Makanya harapannya dengan melalui kegiatan-kegiatan di Ekoton ini, ada beberapa kegiatan Ekoton yang ada operasi pohon, itu membantu penyelamatan pohon dari lilitan sampah plastik. Nah, itu juga kegiatan itu membantu ikan-ikan untuk bisa mendapatkan habitatnya kembali. Karena ketika sungai itu kotor, sungai itu banyak plastik, karena kalau misalnya musim kemarau, musim hujan nggak kelihatan, airnya pasang. Tapi kalau misalkan udah musim kemarau, airnya surut, itu akan terlihat banyak sekali lilitan-lilitan sampah plastik yang akhirnya itu mengganggu ekosistem sungai. Nah, yaitu tadi, karena crowdfunding lingkungan ini memang dampaknya itu jangka panjang, tidak bisa dialurkan sekarang gitu, tidak bisa dinikmati sekarang. Beda kayak misalkan crowdfunding tentang sakit gitu ya, nenek ini sakit minta tolong dibantu untuk operasi, nah itu kan bisa langsung dirasakan gitu dampaknya. Tapi kalau isu lingkungan ini dampaknya itu jangka panjang seperti itu. Itu sih, semoga bisa menjawab ya. Oke, terima kasih Nurul jawabannya.
Oke, terima kasih Nurul yang sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Al. Sudah bisa terjawab ya Mbak Al? Sudah, Van. Sudah, oke. Ini sepertinya di kolom chat banyak banget pertanyaan. Fania bacakan satu-satu. Pertanyaan selanjutnya ada dari Bung Jarwo. Siapa nih? Oke, jadi kenapa pihak luar negeri lebih antusias dalam mendonasikan dananya ke Indonesia, khususnya di Ekoton, apalagi mengenal isu lingkungan yang lebih dikesampingkan dari isu ekonomi? Silakan dijawab Nurul atau Dio. Oke, karena di luar negeri sendiri itu sangat aware akan lingkungannya sendiri, dan kebanyakan di luar negeri itu kayak mengurangi sampah plastik daripada di Indonesia. Dan Ekoton sendiri juga menuntut sampah luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Mungkin itu sih jawabannya. Mungkin Nurul ada tambahan atau gimana? Oke, itu jawaban dari pertanyaan Bung Jarwo dari Dio. Semoga terjawab dan menjawab pertanyaannya. Lalu pertanyaan selanjutnya nih ada dari, sebentar, agak banyak ya pertanyaannya. Ada dari Dio fans number one. Lagi-lagi fansnya Dio di sini banyak ya kebetulan. Kenapa sih kiranya menurut pembicara bagaimana efektivitas penggalangan dana melalui crowdfunding? Ada datanya kah? Karena setahu saya melalui kitabisa.com akan ada potongan. Bagaimana menurut pembicara? Silakan dijawab pembicara, Nurul atau Dio. Oke, aku akan membantu menjawab ya pertanyaannya. Dari tadi siapa? Dia offense number one ya. Kenapa sih? Oh, saya baca dulu. Seperti yang aku jelaskan tadi, memang di kitabisa.com itu ada dua tipe donasi. Dua tipe. Yang pertama ada mitra dan yang kedua ada organik. Nah, kalau yang Ekoton ini itu dia bermitra dengan kitabisa.com. Jadi dari segi konten, dari segi narasi itu dibantu optimalisasi dan diiklankan lewat media sosialnya tim Kitabisa. Nah, memang jika di mitra ini ada potongan atau ada fee yang harus dibayarkan ke platform sebesar 15% itu tadi. Seperti itu. Oke, jadi itu jawaban dari pertanyaan Dio fans number one. Apakah sudah terjawab? Semoga sudah ya. Terjawab. Thank you. Oke, sama-sama. Pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dari Galuh. Perannya Magangers dalam program crowdfunding ini apa? Silakan dijawab. Aku bakal jawab. Peran Magangers dalam program crowdfunding ini untuk membantu crowdfunding dalam kegiatan Ekoton, khususnya di isu lingkungan atau sungai. Peran Magangers sendiri dalam kegiatan ini untuk menentukan suatu strategi crowdfunding untuk berjalan dengan lancar. Begitu sih. Semoga terjawab. Terima kasih.
Oke, begitu jawaban dari pertanyaan Galuh. Semoga terjawab dan menjawab pertanyaannya. Ini pertanyaan masih banyak banget dan waktu kita kebetulan terbatas. Mungkin dari pembicara akan menjawab satu pertanyaan lagi. Ini dari pertanyaan terakhir dari Pak Insan nih. Ada Kaprodi kita Ilmu Komunikasi di sini bertanya, izin bertanya jika memang isu yang paling banyak donasi di crowdfunding adalah isu agama dan kemanusiaan, apakah bisa jika isu lingkungan dikaitkan dengan dua isu tersebut? Terima kasih kakak-kakak. Silakan dijawab pertanyaan terakhir. Sebentar ya teman-teman, mungkin dari kedua narasumber kita masih memikirkan jawaban dari Bapak Insan. Sekali lagi Fania ngingetin buat teman-teman yang mungkin belum nge-follow Instagramnya Ekoton sendiri, bisa di-follow Instagram Ekoton, ekoton.id. Dan kita juga punya media sosial, YouTube dan Twitter. Oke, apakah sudah bisa dijawab? Nurul atau Dio, silahkan. Oke, aku akan menjawab pertanyaan Pak Insan Ramadan. Jika memang isu yang paling banyak donasinya adalah isu agama dan kemanusiaan, apakah tidak bisa jika isu lingkungan ini dikaitkan dengan dua isu tersebut? Jawabannya bisa, Pak. Karena kita juga di isu lingkungan ini untuk mewariskan ke anak cucu kita nanti, gitu. Memang dampaknya ini nggak bisa dirasakan sekarang, dan itu makanya tim Ekoton ini memberikan pemahaman, memberikan edukasi, memberikan pengetahuan ke masyarakat terkait dengan isu-isu lingkungan. Contohnya adalah tentang pencemaran sungai, bagaimana dampak sampah plastik sekali pakai bagi sungai, gitu, seperti itu. Mungkin dari Dio ada tambahan? Oke, itu tadi jawaban dari narasumber kami yang menjawab pertanyaan dari Bapak Insan. Semoga terjawab dan menjawab pertanyaannya ya, Pak. Ini masih banyak banget kebetulan pertanyaan di kolom chat, tapi waktu kami sudah hampir habis dan mohon maaf jika pertanyaan di kolom chat tidak bisa kami jawab keseluruhan ya teman-teman Bapak dan Ibu. Oke, jadi setelah kita mendengarkan pemaparan dari kedua narasumber kita yang menjelaskan mengenai bagaimana jenis-jenis crowdfunding, tipe-tipe donasi itu seperti apa, bagaimana diterapkan pada sebuah lembaga, platform donasi online itu apa saja, dan lain sebagainya. Di sini saya selaku moderator akan membacakan kesimpulan dari pemaparan materi kedua narasumber kita tadi. Oke, jadi kesimpulannya adalah
crowdfunding sangat penting sekali bagi sebuah LSM atau lembaga swadaya masyarakat, terutama pada Ekoton sendiri. Nah, karena tidak bisa dipungkiri bahwa sumber pendapatan sebuah LSM itu salah satunya melalui program crowdfunding, begitu. Nah, namun jika ingin menjalankan crowdfunding, tentunya juga diperlukan strategi-strategi yang sudah dipaparkan oleh narasumber kita tadi, agar dapat menggait banyak donatur, terutama pada berjalannya sebuah program kerja LSM tersebut. Begitu sekiranya kesimpulan dari pemaparan materi pada webinar pada hari ini. Kurang lebihnya jika ada salah kata atau kekurangan, saya mewakili teman-teman di sini, Fania selaku moderator, minta maaf. Mungkin sebelum kita mengakhiri, kita bisa foto bareng ya teman-teman, Bapak atau Ibu yang ada di room ini, yang mungkin tidak berhalangan yang tidak berhalangan untuk menyalakan kameranya, silahkan nyalakan kameranya terlebih dahulu. Aduh, ini ada Pak Insan nih. Oke, udah pada on cam. Operator? Oke. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Sudah, lagi? Oke, satu lagi teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Barangkali ada tambahan dari Pak Prigi, monggo. Kalau tidak, saya akhiri. Pak Prigi. Atau ingin memberikan sambutan, monggo Pak. Pak Prigi sudah tidak ada nih. Oke, Pak Prigi sepertinya sudah meninggalkan room, teman-teman. Oke, terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah hadir meramaikan webinar pada hari ini. Jangan lupa besok masih ada webinar kita terakhir yang akan disampaikan oleh berbeda narasumber. Hadir juga di webinar besok. Terima kasih yang sudah hadir. Barangkali ada salah kata atau kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Fania. Terima kasih.